Dalam ingatan masyarakat Bali, Kebo Iwa dikenal sebagai tokoh besar yang berdiri di antara sejarah, babat, dan legenda. Ia bukan hanya digambarkan sebagai manusia bertubuh tinggi besar dan sangat kuat, tetapi juga sebagai seorang kesatria berhati lurus yang sangat rendah hati. Kebo Iwa adalah sosok multitalenta. Beliau ahli perang yang tangguh sekaligus undagi atau ahli bangunan tradisional Bali yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Beberapa kisah menyebutnya berasal dari belah batu Gianyar dan hidup pada masa pemerintahan Sri Astasuraratna, Bumi Banten atau Raja Bedahulu abad ke-14. Sejak kelahirannya, Kebo Iwa telah memperlihatkan tanda-tanda keajaiban. Ia lahir dari keluarga yang telah lama sekali mendambakan kehadiran seorang keturunan. Setelah mereka memohon dengan tulus kepada Hyang Widi, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sejak kecil sudah menunjukkan keanehan yang luar biasa. Bukan hanya menyusu, ia bahkan mampu melahap nasi kukus dalam jumlah banyak seperti orang dewasa. Semakin hari tubuhnya tumbuh semakin raksasa, nafsu makannya kian besar, dan kekuatannya mulai melampaui batas kemampuan manusia pada umumnya. Karena tubuhnya yang dahsyat, ia dijuluki Kebo Iwa, yang berarti paman kerbau, simbol kekuatan dan keteguhan yang menjadi pelindung bagi sesama. Namun kebesaran tubuhnya tidak menjadikannya angkuh. Ia justru dikenal sebagai pemuda yang sangat lembut hati dan menggunakan kekuatannya untuk menolong masyarakat. Bila warga membutuhkan air, ia cukup menusukkan jari telunjuknya ke tanah, dan seketika muncullah mata air jernih yang memberikan kehidupan bagi desa. Dari kemampuannya itulah, ia dikenal sebagai tokoh yang mampu membuat sumber mata air. Ia juga dikisahkan mampu menempuh jarak jauh dalam sekejap karena langkah kakinya yang sangat lebar. Kekuatan itu tidak ia gunakan untuk menindas, melainkan untuk menjaga desa, menolong yang lemah, dan membalas kebaikan warga yang telah merawatnya. Sebagai seorang undagi, banyak bangunan suci di Bali dikaitkan dengan namanya. Ia sanggup mengangkat batu-batu besar yang tak mungkin dipindahkan manusia biasa. Pahatan batu di tebing Gunung Kawi, tampak siring, sering disebut sebagai bukti nyata kesaktian tangannya yang mampu mengukir kerasnya dinding cadas. Pada masa kerajaan Bedahulu, ia masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Raja Sri Astasuraratna Bumi Banten menyadari kesaktian Kebo Iwa adalah benteng terkuat bagi Bali. Ia pun diangkat sebagai pati andalan di belah batu. Di hadapan sang raja, Kebo Iwa mengucapkan sumpah setia yang menggetarkan seluruh Nusantara. Setia kepada pemimpin, setia kepada tanah kelahiran, dan menjunjung tinggi kehormatan rakyat Bali. Namun, Kebo Iwa bukanlah satu-satunya pilar pertahanan. Di sampingnya ada Ki Pasunggriggis, tokoh senior yang sangat bijak dan berwibawa, pendamping penting Raja Sri Gajah Waktra atau Sri Astasuraratna Bumi Banten. Ki Pasunggriggis adalah ahli strategi militer yang bertempat tinggal di Tengkulak. Ia adalah otak di balik pertahanan Bali yang sulit ditembus.